Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Kamala Putri. NIM 2209060024 akan mempresentasikan hasil proposal dari penelitian yang berjudul Hubungan Faktor Stres pada Mahasiswa Kesehatan Semester 5 Prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Nahdlatul Ulama di Dunia Perkuliahan. Di sini ada pendahuluan yang dimana latar belakang manusia dalam menghadapi hidupnya harus mempunyai kemampuan dan rasa percaya diri untuk membentuk pribadi yang kuat dan tangguh agar mampu menghadapi atau mengatasi masalah yang timbul di dalam kehidupannya. Adapun masalah-masalah yakni masalahnya itu faktor stres sudah menjadi masalah yang sudah diketahui penyebabnya yang berada di wilayah kampus Universitas Nahdlatul Ulama, khususnya di Fakultas Kesehatan Prodi S1 Ilmu Gizi semester 5. Dan masalah tersebut mahasiswa sering mengeluh dengan banyaknya tugas dan sebagian dosen kuliah melalui kuliah online. Dan penelitian sebelumnya disebutkan bahwa 37% mahasiswa yang stres akibat tugas yang menumpuk. Adapun pertanyaan penelitian yang dimana yakni apakah hubungan antara faktor stres pada mahasiswa kesehatan semester 5 Prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Nahdlatul Ulama di Dunia Perkuliahan, dan adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui hubungan antara faktor stres pada mahasiswa kesehatan semester 5 Prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Nahdlatul Ulama di Dunia Perkuliahan. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademis, yakni menambah wawasan baru dan referensi pada penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis, yakni menambah pengetahuan yang berkaitan tentang faktor stres pada mahasiswa dan memberikan informasi pada dosen bagaimana memahami kondisi mahasiswa. Dan di sini kita lanjut ke tinjauan pustaka yang dimana pengertian stres. Stres merupakan reaksi tertentu muncul pada tubuh yang disebabkan oleh berbagai tuntutan, yang misalnya ketika menghadapi tantangan penting, ketika menghadapi ancaman, atau ketika harus berusaha menghadapi harapan yang tidak realistis dan lingkungannya, yaitu Patel 1996 dalam bulan dari 2003. Pada dasarnya, stres merupakan responden tertentu dari tubuh terhadap adanya tuntutan dari luar. Dengan adanya tuntutan tersebut, tubuh manusia mengatasi dengan menciptakan keseimbangan. Di sini kita bisa lihat kerangka teori. Yang pertama, masalah pada mahasiswa, yakni harus menyelesaikan tugas akhir untuk lulus tepat waktu. Dan yang kedua, stres terhadap lingkungan. Dan ketiga, anxiety. Dan keempat, depresi. Itu bertuju pada stres dan bertuju pada dampak stres. Di sini ada dua dampak. Yang pertama dampak positif, yang kedua ada dampak negatif. Dampak positifnya itu yang pertama, meningkatkan motivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik, memicu pengembangan diri. Dan dampak negatifnya itu malas-malasan, keterlambatan lulus kuliah, bunuh diri dan seks bebas. Dan di sini perannya juga menunjukkan gejala stres. Biasanya gejala stres itu ada pada fisik, emosional, intelektual, dan interpersonal. Oke, kita lanjut. Di sini ada internalnya, penyebab faktor stres yang ada internal dan eksternal. Yang internal yang pertama kondisi fisik, yang kedua ada konflik, dan yang ketiga perilaku. Dan sedangkan yang eksternal yaitu lingkungan kampus, masalah ekonomi. Dan di sini ada tingkat stresnya, yaitu stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Oke, kita lanjut ke kerangka konsep. Kerangka konsep adalah sebuah referensi dan variabel penelitian dan bentuk grafik atau narasi, serta variabel-variabel tersebut dianggap berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suarjana 2012. Di sini ada tabel yang dimana faktor-faktor yang menyebabkan stres yaitu kondisi fisik, konflik, lingkungan, masalah ekonomi, lingkungan keluarga, dan akademik, dan itu termasuk sebagian stres. Hipotesis ada H0, tidak ada hubungan faktor stres pada mahasiswa semester 5 Prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Nahdlatul Ulama di Dunia Perkuliahan. H1, adanya hubungan faktor stres pada mahasiswa kesehatan semester 5 Prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Nahdlatul Ulama di Dunia Perkuliahan. Adapun metodologi penelitian ini yaitu metode digunakan yaitu bersifat deskriptif, kursional dengan pendekatan cross question. Penelitian deskriptif ini adalah desain penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan hubungan antar dua variabel, yaitu hubungan penelitian ini ingin mengetahui hubungan faktor stres pada mahasiswa kesehatan semester 5 Prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Nahdlatul Ulama di Dunia Perkuliahan. Adapun tempatnya yaitu berada di Universitas Nahdlatul Ulama dan kondisional. Waktunya itu kondisional.
Populasi yang digunakan yakni mahasiswa semester 5 prodi S1 ilmu gizi. Sampelnya itu yang diambil untuk dijadikan objek pengantaran langsung. Sampel yang digunakan di sini ada 30 sampel dan Iklus bersedia menjadi responden mahasiswa semester 5 prodi S1 ilmu gizi. Eksklusinya tuh tidak bersedia menjadi responden bukan mahasiswa semester 5 prodi S1 ilmu gizi. Baik, di sini ada penyusunan definisi operasional yang dimana variabel penelitian ada tingkat stres, perilaku, konflik dengan dosen dan teman, dan kondisi fisik, lingkungan, ekonomi, dan keluarga. Dan pada definisi operasional itu suatu kondisi psikologis yang subjektif yang dialami seorang karena berbagai tuntutan dalam individu, sosial, lingkungan, dan lain-lain. Begitu juga dengan perilaku suatu tindakan atau aktivitas dari responden di kampus, baik di luar maupun di dalam. Dan konflik dengan dosen dan teman yaitu suatu keadaan di mana responden bermasalah atau berselisih pendapat dengan dosen maupun teman kuliahnya. Di sini ada alat ukur yang dimana kita menggunakan dua ukur, yaitu HSS, Hassel's Assessment Skill for Student in College. Yang kedua, kuesioner, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres. Penyusunan teknik yang dimana instrumen yang digunakan dalam kumpulan data yaitu berupa kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh dari responden. Yang pertama, kuesioner A yang seperti data demografi responden meliputi program studi, fakultas, kelamin, agama, masa studi, status pekerjaan, dan status perkawinan. Yang kedua, ada menggunakan kuesioner BHSS yang terdiri 54 pertanyaan berupa suatu kala yang terdiri dari kejadian umum untuk tidak menyenangkan bagi mahasiswa. Di sini ada preferensinya itu tidak pernah ada 0, mendapatkan poin 0, tidak, sangat jarang 1, beberapa kali 2, sering 3, sangat sering 4, dan setiap harinya tuh ada dapat poin 5. Dan kuesioner yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres. Di sini ada 2 pertanyaan, menjawab ya pernah mengalami dan tidak pernah mengalami. Semua pertanyaan diproseskan dari 30 pertanyaan. Pertanyaan dari pertanyaan tinggi itulah yang menjadi faktor mempengaruhi tingkat stres pada mahasiswa. Di sini ada analisis data. Yang pertama, analisis unvariat. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan teknik-teknik tertentu. Analisis unvariat dilakukan terhadap tipe variabel dari hasil penelitian bertujuan untuk melihat gambaran porsi masing-masing kategori variabel yang diteliti dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres. Dan di sini ada yang kedua, analisis bivariat. Analisis bivariat ini merupakan analisis untuk mengetahui variabel bebas dan tergantung. Pada penelitian ini digunakan chi-square, yaitu untuk mengetahui hubungan stres pada mahasiswa. Kita lanjut ke penyusunan RAB yang dimana di sini ada biaya personal, biaya tak terduga, biaya materi dan alat, biaya operasional, dan total anggarannya. Di sini kita bisa lihat. Oke, segitu aja hasil presentasi proposal dari saya. Saya Kamalia Putri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketikan yang salah, mohon bisa dikritik atau bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan semoga tugas ini menjadi acuan atau contoh kedepannya untuk lebih baik lagi dalam pembuatan proposal maupun skripsi nantinya. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton preview proposal dari saya. Saya Kamalia Putri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.